Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton. Dalam video kali ini gue ngebahas tentang anime Tensei Star Rasen Bataken episode ke-17. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk melihat video review anime gue selanjutnya ya. Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal episode ini langsung diperlihatkan adegan Guildmaster dengan raja dari kerajaan Bulmut yang lagi berbicara mengenai pembasmian Orc Lord terdahulu. Karena beritanya sudah sampai ke telinga si Guildmaster ini, jadi dia menginformasikan berita itu ke rajanya. Ketika kalian melihat karakter dari Guildmaster ini, mungkin bagi kalian yang belum baca manga atau light novelnya, kalian mungkin melihat mukanya Guildmaster itu serem dan berpikir orang ini pasti jahat. Kalau nggak ada macem-macemnya, pasti orang ini jahat. Mungkin kalian bakal berpikir seperti itu. Sini gue bilangin, malahan enggak. Dia malah klop sama si Rimuru malah nantinya. Apalagi saat dia lagi mau berangkat, ada 3 petualang yang dulu berpetualang bareng si Shizu. Ya, 3 petualang yang nggak beres itu, yang lucu-lucu itu. Yosh, shupatsu zo. Omae tachi ga atta toyu slime ni ai ni na. Ketika si Rimuru dengan Kaijin lagi ke tempat pembuatan potion tempat si Vesta dan si Gabiru mengembangkan tumbuhan dan potion yang ada, akhirnya nih, si Vesta bisa membuat full potion, di mana full potion itu berguna untuk menyembuhkan secara keseluruhan luka-luka berat. Ya, terlihat ya ekspresi Vesta yang dulunya menteri-menteri licik dan terlihat jahat, sekarang sudah menjadi lebih positif dan lebih bersyukur orangnya. Terlihatnya seperti itu ya bagi gue pada penontonnya, karena sudah menjadi bawahannya si Rimuru ini. Setelah si Rimuru dengan Kaijin keluar dari goa, tiba-tiba ada angin api dan ledakan yang cukup besar datang dari kota. Pada saat terlihat di sono, ternyata si Milin nonjokin iblis yang berperilaku kurang ajar sama Sri Guldo, para pemimpin goblin. Dan di sini bisa terlihat ya, si Milim ini langsung ngeluarin aura yang besar pada saat itu, dan langsung aja menggunakan kekuatan besar untuk melawan iblis yang kurang ajar itu. Untungnya si iblis ini nggak kenapa-napa, cuman pingsan aja. Di sini terlihat kalau cara ngomong Milim ini sudah lebih baik dari episode sebelumnya. Ya, karena di episode sebelumnya si Milim ini terdengar lebih serius, tapi di episode ini terlihat suara Milim ini lebih bersemangat dan lebih childish dari perilakunya dan suaranya yang mendukung. Mungkin karena memang dikarenakan dia sudah terbiasa hidup di lingkungan desanya si Rimuru dan tinggal bersama si Rimuru ini. Karena di episode yang lalu terlihat banyak yang tidak suka dengan suara Milim itu. Untuk teori suara Milim ini mungkin gue bisa mengerti maksud dari studio itu. Menurut gue sendiri, karena terlihat ya kalau episode lalu itu adalah pengenalan karakter baru, yaitu Raja Iblis Milim Nafa. Jadi mereka membuat suara itu sesuai dengan situasi yang ada di sono, dimana awalnya dia masih kurang dekat dan di sini sudah menjadi dekat, jadi childishnya itu mulai kelihatan. Seperti di kehidupan nyata saja nih, awal-awalnya malu-malu, pas udah kenal lama becicilan deh, udah mulai kelihatan. Mungkin itu yang dimaksudkan studio kepada pengisi suara Milim Nafa ini. Nah, terlepas dari pengisi suara Milim Nafa, ternyata yang datang itu adalah bawahannya si Iblis Carrion, di mana si Carrion itu sudah terlihat di episode sebelumnya, yang cowok brotot itu, yang pada saat percakapan si Raja Iblis Milim dengan yang lainnya. Jadi bawahannya si Carrion itu disuruh datang ke desanya si Rimuru dan melihat apakah ada seseorang atau orang-orang yang bisa dijadikan bawahan untuk Raja Iblis Carrion. Tapi ya itu perilaku kurang ajar mereka malah mendatangkan kesialan bagi diri mereka sendiri karena ada si Milim. Namanya ini adalah Fobio, di mana Fobio ini kelihatannya kesel sama si Milim. Dan kekesalan ini bakal dilimpahkan di episode selanjutnya. Jadi di ending ini akan gue kasih sedikit penjelasannya.
Setelah kedatangan si Fobio dan iblis lainnya, ada tamu lain yang datang ke desanya Shirimuru, yaitu 3 petualang dengan Guildmaster tadi dari kerajaan Balmut dan kelompok penyisiran perbatasan dari kerajaan Falmouth. Tapi sebelum mereka datang ke kotanya Shirimuru, mereka ini harus berhadapan dulu dengan Knight Spider. Tapi untungnya ada si Gobuta yang menyelamatkan mereka, karena mereka lagi hunting untuk makan malam. Jadi sekalian aja deh. そんなに戦うのが好きなんですか？でもここはオイラが今日の晩ご飯さ。 Dan kalian tahu apa? Itu kan laba-laba nih. Logikanya nih, laba-laba kalau dimasak ya jadi direbus atau gimana gitu ya. Nggak mungkin jadi merah kayak kepiting ya. Tapi ini dimasak kayak kepiting, direbus jadi merah. Emang kalau isekai mah mau semau-maunya aja deh ya. Untuk masalah kalau masakan di sono. Di sini ada dijelasin di mana Shirimuru ini lagi mau menjalin kerjasama dengan para manusia, dan dia sudah menjelaskan kalau negara dwarf pun sudah mengakui mereka sebagai negara. Meskipun begitu, Guildmaster yang dari kerajaan Balmut itu tetap ingin melihat sendiri apakah mereka itu berbahaya atau tidak. 実はドワーフ王国とも国交を開いている。ドワルゴンとこの地を経由すれば商人たちの利便性も向上すると思うけどどうかな。 Dan kelompok penyisir dengan ketua mereka yang bernama Yom itu ditawarin sama Shirimuru untuk mengambil status di mana mereka lah yang mengalahkan Orc Lord itu dan mengambil status sebagai pahlawan. 俺と契約しない？はあ一体何を言って何を言っておられるんですか Dikarenakan kelompok mereka ini kan hanya dipekerjakan dengan uang, jadi kemungkinan mereka untuk berganti majikan itu sangat besar. Jadi, mereka ini bakal jadi bawahannya Shirimuru untuk menjadi pahlawan karena sudah membasmi Olcor. Ceritanya ya. Tapi akhirnya si Om ini menerima tawaran Shirimuru dan akan menjadi pahlawan yang membasmi Olcor dan menjadi bawahannya Shirimuru nantinya. Jadi dia akan tinggal dan dilatih di desa Shirimuru sampai memiliki skill pahlawan sesungguhnya. 決めたぜ俺はあんたを信用する今日からはリムルの旦那と呼ばせてもらう Di ending ini ada dijelasin kalau si Clement ada didatengin sama seorang gadis yang bernama Tyr. Kalau di sini disebutnya dia ini dari asosiasi Harley Quinn moderat. Direvisi ya kalau salah. 収容道家連の一員なんだ。少しは信用してよね。あなたが無茶をしないか私は心配なのです Dan rencana mereka ini lumayan jahat endingnya, karena dia ada ngomongin monster yang bernama Cherry Bird, di mana monster ini setara dengan kekuatan Veldora dalam merusak sesuatu. Dan Cherry Bird ini nantinya ada hubungannya dengan iblis Fobio yang tadi, karena dia akan menjadi hostnya Cherry Bird. Jadi rencana jahat mereka ini sudah mulai terlihat dari ending episode ini ya. Jadi episode minggu depan mungkin Shirimuru akan melawan si Cherry Bird ini dan menyelamatkan Fobio dari intinya si Cherry Bird. どうかそれを探ってください任せてよクレイマン。場所はおそらく って言ったでしょ。それじゃああたいは行くね。 Di episode ini terbilang karakternya lebih aktif dalam segi percakapan dibandingkan dengan di episode yang lalu. Lebih banyak ekspresi, tapi sedikit percakapannya. Dan itu membuat agak canggung ya ketika menontonnya. Tapi kalau di episode ini terbilang balance, di mana suara percakapan dengan ekspresi yang lebih banyak itu menjadi satu. Jadi lebih enak dan lebih seru untuk nonton episode ini. 魔王カリオンについて話が聞きたい。それはリムルにも教えられないぞ。お互い邪魔をしないという約束なのだ。はい、秘密があると自白をいただきました。 Karena di episode lalu dari para penonton yang banyak kurang suka dengan pengisi suara atau seiyunya Milim, banyak yang kurang suka juga. Tapi di sini suara Milim sudah agak berubah dan menjadi lebih ceria karena sudah lebih dekat dengan Shirimuru dengan yang lainnya. Jadi itu mungkin hanya teori gue saja, di mana studio ini menggunakan situasi yang ada di ceritanya dan dikembangkanlah personality si karakter ini. いや、それは大丈夫だって。カリオンってやつだって部下を使って邪魔してきたんだろ。俺たちはマブダチなんだからお互いに助け合うじゃん。 Bagi orang yang tidak sadar akan hal itu, tidak akan merasakan dan tidak akan tahu akan perubahannya. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik di mana si Milim ini sudah mulai dekat dengan Shirimuru, jadi perilakunya pun bisa berubah. Jadi ada sedikit permainan psikologis dari studio dalam pembuatan cerita di anime ini. Itu bener-bener pintar bagi studionya. Good job studio, good job. 単なる退屈しのぎだったのだ。ミリムにとってはそうかもしれないが、それを邪魔した以上俺たちが狙われるのは当然か。
Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini. Like dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk memberitahuan video-video gue yang terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.